Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian di rumah selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat, jaga kesehatannya, dan tidak lupa untuk mandi, makan, dan berolahraga. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan nih bukan materi. Sebelum ke materi, Ibu akan menjelaskan tentang mata pelajaran PPKN. Nah, PPKN ini Ibu akan membahas tentang menjelaskan makna kewajiban sebagai siswa dan warga negara nih ya. Kewajiban. Oke. Apa sih kewajiban? Siapa yang tahu? Baik. Kewajiban itu adalah hal-hal yang harus dilakukan. Apa nih hal-hal yang harus dilakukan sebagai siswa? Kalau siswa itu tidak melaksanakan kewajiban, pasti siswa itu akan mendapatkan sanksi. Jadi kalian akan mendapatkan sanksi atau peringatan. Misalnya nih, Ibu memberikan tugas kepada Pikral. Nah, Pikral itu tidak mengerjakan tugas dari Ibu. Pikral dari Ibu diberi sanksi atau peringatan nih. Pikral kenapa gak mengerjakan tugas? Pikral alasan kan, ya udah Ibu tambahin lagi nih tugasnya. Nah gitu ya, udah ditambahin lagi tugasnya. Nah udah Pikral juga mengerjakan. Jadi kewajiban Pikral itu sebagai siswa mengerjakan tugas. Nah, sekarang kewajiban dan hak itu selalu berdampingan. Artinya hak akan didapatkan kita setelah kewajiban. Nah, seperti ini ya. Hak kamu sebagai siswa nih. Sebagai siswa setelah melakukan tugas dari Ibu. Nah, Ibu akan memberikan haknya, yaitu akan memberikan nilai. Oke, Ibu akan memberikan nilai. Nah, kenapa sih selalu berdampingan antara kewajiban dan hak itu? Kenapa? Agar terciptanya kehidupan yang aman, tertib, akan terciptanya kehidupan yang aman lah, itulah intinya ya. Terus, apa sih contoh kewajiban siswa dan hak yang diperoleh di sekolah? Oke, yang pertama, kewajiban kalian di sekolah itu membuang sampah ke tempat sampah. Nah, membuang sampah ke tempat sampah itu kewajiban kalian. Nah, untuk haknya apa nih? Lingkungan sekolah menjadi bersih. Nah, terus yang kedua apa nih? Mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, yang tadi Ibu bilang. Kalau kewajiban siswa itu yaitu mengerjakan tugas dengan bersungguh-sungguh. Nah, haknya apa? Kalian akan mendapatkan nilai bagus dari tugas tersebut. Nah, terus yang ketiga nih, mendengarkan pendapat teman saat diskusi. Nah, mendengarkan kewajiban kalian nih. Biasanya kalau kalian sedang berdiskusi, kalian tidak akan mendengarkan teman kalian ya. Nah, kalau kewajiban kalian itu sekarang mendengarkan nih, misalkan Ibu sekarang lagi menjelaskan, tolonglah kalian dengar ya. Nah, untuk haknya, diskusi akan tenang, dan Ibu juga menjelaskan akan tenang, permasalahan dalam diskusi tepat dipecahkan gitu ya, terselesaikan gitu. Terus yang keempat itu melaksanakan piket sesuai dengan jadwal. Nah, ini nih yang biasanya kalau piket biasanya sok gak mau bu, ini belum piket. Nah, seharusnya kalau misalkan kalian punya kewajiban harus dilaksanakan, karena itu kewajiban. Apa sih haknya setelah kita piket itu? Ruangan kelas selalu jadi bersih, apalagi dan nyaman. Kita juga aman untuk belajar, jadi kita nyaman belajarnya kalau di kelas ya. Kalian kalau misalkan di rumah nih mau tidur, kamar tidur kalian berantakan, kalian gimana? Gak nyaman kan? Nah, hak kalian itu kewajiban kalian itu harus membersihkan kamar dulu, kasur dulu, supaya biar bersih dan kalian nyaman belajarnya, kalian nyaman untuk tidurnya. Terus bertanya kepada guru dengan santun. Nah, ada nih banyak ke Ibu kalau nanya
suka yang tidak enak. Ibu nanya, ini gimana bu, ini gimana bu, tapi jawabannya cuma jawabannya udah dijelaskan sama bu, kayak gitu. Nah, sekarang kalau sudah tahu kewajibannya, kamu berbicara kepada guru harus sopan dan santun. Apa sih haknya? Kalian akan mendapatkan jawaban dari pertanyaan itu. Jadi, ibu juga kalau kalian menjawabnya dengan santun, jadi ibu juga akan santun gitu loh untuk berbicaranya gitu, untuk menjawabnya salah. Nah, itu sebagai siswa di sekolah. Sekarang kewajiban siswa sebagai warga negara. Yang pertama, menaati peraturan lalu lintas. Nah, peraturan lalu lintas, kalian kalau misalkan berpergian nih, kalian bawa motor tapi nggak pakai helm, itu menaati lalu lintas tidak? Tidak. Atau gini nih, kalian pas lampu merah kalian nerobos, itu menaati tidak? Tidak. Kalian harus menaati. Karena apa? Karena setiap yang dilanggar pasti ada sanksinya. Nanti kalian ditangkap oleh polisi, nanti kalian nangis. Oke, yang kedua itu menjaga kebersihan fasilitas umum. Nah, kalian kalau misalkan fasilitas umum di mana ya, misalkan kalian membuang sampah sembarangan deh. Kalau membuang sampah sembarangan, misalkan di tempat wisata nih, tempat wisata itu sudah menyediakan tong sampah, tapi kalian karena males jauh kena tong sampah, kalian buang aja sampah. Nah, itu tidak, itu sangat melanggar. Jadi kamu tidak melakukan kewajiban kamu sebagai warga negara. Nah, yang ketiga, mendengarkan pendapat orang lain saat bermusyawarah. Nah, jadi kalau misalkan lagi riungan lagi berkumpul RT nih, ketua RT, kalian mau gotong royong, misalkannya mau berundingan gotong royong, kalian tuh tidak menghargai, kalian malah ngobrol, kalian malah gibah sama temennya. Jangan seperti itu ya. Terus mendengarkan membayar pajak tepat waktu. Nah, kalian yang punya mobil, motor, pajak apapun harus dibayar tepat waktu ya. Oke. Yang kelima, menghormati pemeluk agama lain yang sedang beribadah. Oke. Itu pasti sudah jelas dan sudah paham. Oke, jangan sekali-kali kalian membeda-bedakan, jangan kalian merendahkan, harus saling toleransi. Sudah segitu materi dari Ibu untuk makna kewajiban sebagai siswa dan warga negara. Selamat mendengarkan, selamat mengerjakan tugasnya. Nanti tugasnya Ibu kirim lewat WA ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.